Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kiki Rizkiatul Aula wa ana talibatu min fasli al-khamis B bi kulliyati dirasat al-islamiyah wal arabiyah bil Jami'ati Syarif Hidayatullah al-Islamiyah wal Hukumiyah Jakarta. Fi hadhil fursah al-ghaliyah uridu an ubayyina lakum an ta'addu ara'i Sibawayh fil mas'alati al-wahidah fi kitabihi. Hadzal bahath yatanawalu qadiyatan muhimmatan lada Sibawayh wa hiya ta'addudi aqwalihi fil mas'alati al-wahidah fi ba'dil mawatin min kitabihi wa hadzal amra qad yukhfa ala ba'dil mustafidin min kitabihi fayajiduna qawlan lahu fi mas'alatin fayakhudunahu bihi fa hadzal bahath yuwaddihu tilka al-aqwal al-muta'addidah thumma yubayyinu amran akhar muhimman jiddan wa huwa kayfiyatul amal tijahu hadhil aqwal al-muta'addidah bi bayan al-manhajil ammi fi dhalika. Tayyib, masailu ta'addudil ara'i 'inda Sibawayh. Awalan, qawlahu fi asli lafdil jalalah wa huwa lafdu Allah. Tahaddatha Sibawayh an hadhil mas'alah kama tahaddath anha 'adadun min nahwiyyin ghairihi haitsu tanawalu lafdul jalalah Allah wa hadzal ismu syarif al-muqaddas min jawanibin muta'addidatin wa qad kana min abrazi hadhil jawanib hadhil qadiyah ad-daqiqah al-muhimmah. Jadi untuk yang pertama, pandangan Sibawayh dalam lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu artinya lafaz yang untuk mengagungkan kalimat Allah ya, untuk mengagungkan kekuasaan Allah. Dan di sini disebutkan bahwa kalimat atau kata Allah itu adalah bagian dari lafzul jalalah. Nah, kemudian Sibawayh berpendapat bahwa hal ini berurusan dengan kata Tuhan, karena Allah itu kan bermakna Tuhan, Rabbun ya, pencipta. Nah, nama itu juga nama yang sangat terhormat ya, yang agung, lagi suci dari segala aspek manapun, karena Tuhan itu Allah seperti itu, yang maha suci. Nah, kemudian Sibawayh juga di sini ada pertanyaan yang mana apakah nama suci Tuhan ini berasal dari kata yang lain? Hal hadzal ism al-muqaddas Allah mushtaqun min lafdhin akhar am annahu mawdu'un Allahu jalla wa ala ala ghairi mushtaqin min syai'in. Nah, ataukah subjek dari Allah ini, kalimat Allah ini berasal dari kata yang lain? Nah, di sini dibahas oleh Sibawayh wa bina'un ala hadza falladhi yudharu li anna ra'ya Sibawayh ar-rajih huwa ar-ra'yu tsani wa dzalika li amrayni. Nah, di sini ada pendapat Sibawayh dengan kedua alasannya. Al-awwal ahaduhuma annahu qad 'allala hadha ar-ra'yi bi khilaf ar-ra'yi al-awwal wa qad sabaqat al-isyarah ila bayan al-manhaj al-'ammi alladhi asluhu ibnu jinni 'inda wujud al-aqwal al-muta'aridah wa minha annahu ya'tamidu al-qawl al-mu'allim wa yatrahu ghairu al-mu'allim bihasab. Wal akhar atau thaniyan anna tarikh yu'ayyidu tarjihul qaul athani wa dhalika bisababi ta'akhurihi katsiran al awal haitsu innahu yujadu bainal qaulaini faslun bimiqdarin. Wa hadzal fasl al kabir la syakka annahu qad akhadha min Sibawayh waqtan tawilan fi ta'lifihi mimma yaj'aluhu yakunu qad dhahara lahu fil mas'alah ma lam yakun qad abadan lahu fi mawatinil awal. Nah, jadi Sibawayh itu membenarkan atau berpendapat dalam lafzul jalalah ini ya. Jadi kalimat pengagungan gitu ya. Karena Allah itu kan maha agung. Nah, ini bukan pemakaian sih, maksudnya lafaz jalalahnya itu dengan alasan bahwa Sibawayh menyetujui ya, berpendapat bahwa lafzul jalalah itu intinya memang untuk pengagungan ya, dan juga tidak berasal dari kalimat apapun atau dari kalimat yang lain. Nah, intinya seperti itu. Lafzul jalalah itu berfungsi sebagai kalimat pengagungan terhadap Allah, maka disebut dengan lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah itu Allah gitu ya, disebut Tuhan Allah seperti itu. Tsumma thaniyan al-ishtighal hukmul ism al-waqi ba'da idza wa haitsu. Al-ishtighal huwa an yataqaddama fil lafzi ismin wa yata'akhkhar anhu fi'lun mutasarrifun aw wasfun shalih lil amal mashghulun an nasbihi
lafdhan au mahallan bin nasbi limahalli dhamirihi au limalabisihi biwasitatin au ghairiha. Nah, kemudian yang kedua ini ada istighol. Definisi istighol itu menurut istilah nahwu adalah mengedepankan isim, ya, mengedepankan isim atau isim sabik dan mengakhirkan amilnya atau fiil yang serupa. Kemudian itu yang disebut dengan istighol. Nah, di sini Sibawi berpendapat bahwa lafaz mudhof pada domir isim sabik itu adalah wajib nasab. Tadi kan isimnya dikedepankan, ya, didahulukan, maka isim yang tersebut, isim sabik ini wajib dinasabkan dan rojih nasabnya jelas dan wajib rofa, ya, atau domah. Nah, istighol juga dapat diartikan sebagai mendahulukan isim dan mengakhirkan fiil, yang mana beramal pada domir dan domir tersebut kembali pada isim. Itu yang disebut dengan istighol. Summa talitan adzorfu, dorof, ya, atau yang sering kita dengar adalah dorof. Dzakara Sibawayh anna ba'du dzuruf ka khalfi wa amam la tasta'mil asma'un ghairu dzurufin illa fi qalilin minal kalam faqala wa'lam anna dzurufa ba'duha asyaddu min ba'din fil asma' nahwa al-qibal wal qasdu wan nahiyah wa amal khalf wal amam wat tahad fahunna aqallu isti'malan fil kalam an taj'ala asma'un wa qad ja'at 'ala dhalika fil kalam wal asy'ar walakinahu qala yasuddu hadza ba'da safahatin laysat bil katsirah wa innama hiya nahwa khamsus safahat haitsu hakama bi anna isti'malaha asma'un ghairu dzurufin aktsar wa ajra fil kalam. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah dzuruf, ya. Menurut Sibawayh, isim dzuruf itu adalah isim yang memberitahukan atau memberitahukan kita tentang keterangan, baik itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Dzuruf makan itu kan ada dua, keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, Sibawayh berpendapat bahwa kata-kata keterangan seperti depan, belakang itu tidak menggunakan kata benda selain kata keterangan. Nah, ini kan depan dan belakang ini kan termasuk dengan kata keterangan, ya, bukan kata benda gitu. Nah, kecuali dalam beberapa ucapan. Dan beliau berkata, Sibawayh berkata bahwa ketahuilah bahwa beberapa kata keterangan lebih jelas daripada yang lain. Seperti dalam kata benda. Itu namanya keterangan kan pasti supaya lebih jelas apa yang dimaksudkan dari perkataan tersebut, gitu kan. Makanya disebut dengan kata keterangan, dzuruf. Seperti arah, tujuan, sisi samping, dan adapun bagian belakang dan depan dan juga bawah. Tapi ketiga kata ini lebih sedikit digunakan, ya, lebih sedikit digunakan. Nah, kemudian biasanya ketiga kata tersebut sering diucapkan dalam syiar-syiar, ya. Syiar-syiar mungkin di zaman dahulu, di zaman Nabi atau zaman Khalifah, seperti itu. Kemudian Sibawayh juga mengatakan di sini ada contohnya, misalkan khamsu safahat, itu kan ba'da safahatin. Nah, misalkan ba'da safahatin, setelah beberapa halaman. Nah, safahat itu kan beberapa halaman. Beberapa itu kan bukan berarti banyak, kan. Beberapa itu bisa jadi dari 2 sampai 5. Itu kan belum bisa dikatakan banyak. Nah, itu menurut Sibawayh. Kecuali safahatin, khamsu safahat. Nah, khamsu safahat ini juga termasuk dengan belum banyak gitu, masih beberapa gitu. Nah, Sibawayh juga berpendapat bahwa pemutusan penggunaan kata benda selain kata keterangan, kata keterangan itu lebih jelas digunakan dalam ucapan, seperti itu. Summa rabi'an al-idhafah ma tudhafu ilaihi dzakara Sibawayh fi abwabil istighal anna idza tudhafu ila lil af'ali wal asma'i ala haddi sawa. Nah, sekarang idhofah itu penambahan adalah apa yang ditambahkan, ya, idhofah. Mudhof ilaih. Nah, itu kan saling bersampingan, ya, mudhof ilaih. Terus Sibawayh disebutkan dalam bab idhofah. Nah, itu kata kerja dan kata benda yang sama, jadi saling berdampingan. Nah, idhofah ialah salah satu dari 3 isim, ya, salah satu dari 3 kata benda yang dijarkan atau majrur pada suatu susunan 2 atau lebih. Nah, itu idhofah.
Nah, yang pertama, yang kata keduanya disebut mudhof ilaih yang harus dibaca jar sebab sambung dan disandarkan pada kalimat sebelumnya yaitu mudhof. Jadi sebelumnya adalah mudhof, setelahnya adalah mudhof ilaih gitu. Atau lebih spesifiknya adalah di dalam idhofah tersebut terdapat sebuah susunan yaitu rangkaian mudhof dan juga mudhof ilaih. Seperti siratal mustaqim, sirat adalah mudhof dan ilaih adalah siratal mustaqim. Sirat adalah mudhof dan mustaqim adalah mudhof ilaih. Kemudian yang kelima ada tarhimul murakkab al-isnadi. Tarhim itu maksudnya adalah melembutkan suara ya. Istilahan hadfu ba'dul kalimat takhfifan ala wajhi makhsusin inda nuhah. Secara istilah adalah menghilangkan beberapa kata dengan cara tertentu menurut para ilmuwan nahwu. Wa murakkab isnadi adalah dua kalimat atau lebih, baik memberikan faidah tammah atau faidah naqisah. Nah, murakkab isnadi itu adalah murakkab yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Nah, di sini Sibawi berpendapat wal masyhur inda ammah nahwiyyin man'u tarhimahu wa khalafa fi dzalika Ibnu Malik muttahijan bin naqli Sibawayh dzalika qala wa aktsarun nahwiyyin yamna'una tarhimahu li'anna Sibawayh mana'a tarhimahu fi bab tarhim. Nah, jadi di sini intinya adalah bahwa Sibawayh melarang adanya tarhim pada murakkab isnadi karena para ulama nahwu juga yang lain seperti itu melarangnya. Intinya tidak boleh at-tarhimu fil murakkab al-isnadi. Summa kemudian yang keenam ada qaulahu fi ta'i bintun wa ukhtun. Ada huruf ta pada kalimat bintun dan ukhtun. Nah, Sibawayh berpendapat di sini ada di dalam kitabnya yaitu bahwa ta ini adalah merupakan tak taknis dari bintun dan ukhtun. Nah, kemudian dia berpendapat lagi, mungkin dia menemukan lagi ada pendapat lagi bahwa ta itu bukanlah tak taknis ya, karena itu memang sudah termasuk dalam kalimat tersebut ya, bintun ukhtun. Nah, sama halnya seperti ifrit, ifrit dan malkut. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada kalimat hatta. Nah, hatta ini juga digunakan untuk hatta kan artinya sampai ya. Jadi penggunaan kata sambung dari awal sampai akhir itu hatta. Thayyib, rubama hadza minni syukran ala ihtimamikum jami'an. Idza kana wajadul khata al-afu minkum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.